Jadi hendaknya lah ketika teman-teman ingin melanjutkan studi harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang sekarang kita geluti atau minat dan bakat yang memang menjadi warna dari setiap kehidupan kita. Jadi itu kalau kita sudah sesuai dengan minat dan bakatnya, berarti kita akan lebih mudah di dalam belajarnya atau di dalam mengerjakan sesuatu, lebih senang kita melakukannya. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang tidak sesuai dengan minat bakatnya sekarang kuliah atau bekerja itu tidak akan sukses. Cuma mereka harus memiliki kemampuan yang ekstra, artinya semangat yang lebih kuat, ya, daya belajar yang lebih tinggi, ya, kerja keras yang lebih tinggi, karena dua-duanya harus berjalan kan begitu ya. Jadi hobinya harus jalan, kemudian juga pekerjaan juga harus sukses ya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang memang bekerja pada bidang hobi dan minatnya masing-masing, dia akan lebih mudah gitu ya. Tetapi meskipun dalam bidang minat dan hobinya masing-masing mereka bekerja, tetapi kalau tidak sungguh-sungguh, mereka juga tidak akan mencapai sukses yang mereka harapkan. Nah, kemudian yang berikutnya, sikap yang dibutuhkan juga adalah menjadi pelopor pembangunan peradaban di bidang ilmu dan teknologi yang didasari oleh sikap kritis dan kepekaan sosial. Jadi apapun bidang ilmu yang saudara-saudara hasilkan nanti atau pelajari nanti lalu selesai, maka hendaknya lah apa yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan secara optimal. Artinya apa? Ketika Anda selesai di ilmu administrasi publik, maka bidang pekerjaan yang harus Anda kejar itu ya, itu adalah pada pekerjaan yang sesuai, sehingga nanti sangat mudah Anda akan menata karir ketika sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki ya. Mungkin sekarang belum sesuai ya, pada saat tertentu Anda tunjukkan kemampuan Anda pada bidang administrasi, sehingga nanti Anda akan digeser dan ditempatkan pada bidang yang memang menjadi pengetahuan dan keahlian yang kita miliki, sehingga Anda akan mempermudah diri Anda dalam perencanaan ya, kegiatan penyusunan program-program kerja, kemudian sampai pada pembuatan laporan dan seterusnya. Anda akan mumpuni, dan teman atau atasan yang Anda ajak bekerja juga akan senang ketika administrasi itu kuat, karena perlu dipahami bahwa ilmu administrasi publik ini adalah semacam dapurnya dari setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi bisnis ya. Jadi administrasi inilah yang menjadi dasar pondasi yang kuat ya. Pemahaman undang-undang, perencanaan yang baik ya, kemudian pengorganisasian pekerjaan, pengorganisasian orang melalui administrasi sumber daya manusia ya. Kemudian penyiapan sarana prasarana melalui administrasi logistik, perlengkapan dan seterusnya ya. Kemudian sampai pada analisis dan evaluasi kegiatan, itu terkait dengan bagaimana penyiapan administrasi dalam bidang monitoring, controlling dan evaluasi daripada kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan daripada organisasi bisnis ya. Jadi beberapa sikap itulah yang akan dibentuk bagi setiap lulusan perguruan tinggi ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 yang sebenarnya adalah sudah menjadi dasar pribadi sikap perilaku kita sehari-hari. Tinggal sekarang ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kesadarannya untuk menunjukkan perilaku tersebut dalam sistem layanan kita. Jadi dengan demikian kita akan menghasilkan lulusan berakhlak mulia yang harus kita mulai dari sistem pembelajaran
yang bermoral ya. Jadi dosennya juga menunjukkan aktivitas yang baik ya. Mahasiswanya juga bisa mengikuti sistem pembelajaran yang disediakan oleh dosen, baik secara daring maupun secara offline. Jadi semua ada kaidahnya. Kalau daring kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan perundang-undangan teknologi informasi ya. Ketika kita berbicara secara offline tentu berbeda. Kita bisa memaki istilahnya berbahasa yang agak kurang bagus, keras sedikit, di sana tidak akan terintrodusir dalam dunia publik ya. Mungkin kita mengeluarkan pendapat di situ karena masing-masing orang punya ciri yang berbeda, yang barangkali ketika di online kan itu menjadi sesuatu yang tidak produktif ya, karena bisa menyinggung perasaan orang ya secara publik ya. Barangkali di offline di sekitar kita sudah biasa bahasa-bahasa sehari-hari itu dilakukan, tetapi ketika di online kan atau di publish di dunia online itu menjadi tidak bagus sebagai pembelajaran publik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya, apa itu etika? Jadi etika adalah studi tentang moral atau ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk ya. Jadi kita memang secara alami sudah belajar apa yang baik, apa yang buruk ya. Semakin banyak orang menyatakan itu adalah perbuatan baik, maka hendaknya lah kita semakin sering melakukannya kan gitu ya. Semakin banyak orang berpendapat bahwa perbuatan itu buruk, maka hendaknya lah kita menghindari perbuatan-perbuatan yang demikian. Jadi kita sebenarnya tidak perlu banyak membaca buku, tetapi secara alami kita belajar dari dunia sekitarnya. Nah, tetapi ketika kita sebagai orang administrasi publik, tentu kita tidak hanya bergaul di dunia lokal saja atau di masyarakat lokal saja, tetapi kita nanti bisa bergaul di seluruh wilayah Indonesia minimal kan begitu. Sehingga kita perlu belajar etika-etika universal yang berlaku di negara kita, yang tentunya nanti mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara Pancasila, ya kan? Nah, moral adalah standar atau acuan yang dipakai oleh sekelompok atau seseorang untuk menilai apa yang benar, baik, dan apa yang dianggap salah ataupun buruk ya. Jadi ini adalah moral. Nah, itu moral itu berarti sanksinya apa? Sanksi moral. Sanksi moral itu merasa tidak enak, tidak nyaman ya. Kemudian ewuh pakewuh dengan orang ketika kita merasa salah berucap, ketika merasa bersalah bertindak meskipun tidak diketahui gitu ya. Mungkin kemarin kita kemana gitu tidak pulang sampai malam gitu ya, karena kita merasa salah secara moral, maka Anda akan merasa ewuh pakewuh dengan keluarga dan seterusnya. Itu adalah hukuman, sanksi yang sudah kita terima ketika kita melanggar aturan moral. Karena ini tidak bisa terlihat, tetapi kita sendiri merasakan dan akan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari ya. Ketika ditanya Anda akan gugup ya. Inilah persoalan-persoalan yang barangkali karena kita sudah ditanamkan akhlak mulia dari kecil, kita akan merasakan hal-hal yang menekan batin kita ketika kita melakukan tindakan yang salah meskipun tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, maka untuk menghindari depresi hidup kita, kurangilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan moral yang sudah kita pelajari. Karena semakin sering kita melanggarnya, maka semakin seringlah kita merasakan depresi dalam kehidupan kita. Itu secara alamiah kita akan alami. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah bukan apa yang dilakukan oleh seseorang, what it is, tetapi apa yang seharusnya dilakukan, what it should be. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh orang, itu sangat penting. Ya, tapi dalam hal ini kita tidak bisa menjustifikasi orang lain begitu saja bahwa orang itu salah, orang itu benar kan gitu ya. Tetapi kita harus mencoba
bagaimana mendiskusikan hal sedemikian supaya sama-sama baik kita merasakannya. Nah, kita lanjutkan dengan etika, moral, dan akhlak. Jadi ketiganya memiliki tujuan yang sama untuk dipakai standar penilaian baik, buruk, benar, salah. Jadi etika atau etik susila, tolak ukur akal pikiran, menilai buruk atau baik berdasarkan akal. Jadi misalnya ketika kita misalnya sesuatu yang dikatakan baik pada saat ini belum tentu berlaku pada esok hari di tempat itu juga. Ya, meskipun tempatnya sama atau lokalnya sama. Ya, karena ini berdasarkan situasi, kondisi yang ada gitu ya. Misalnya contoh, ketika ada orang marah, sudah ingin membunuh, lalu kita berbohong, dia bersembunyi di rumah kita, kita bohong. Dia tidak ada ke sini gitu. Nah, sebenarnya berbohong itu kan tidak baik. Tapi pada saat situasi itu ya, berbohong sangat baik karena kita bisa menyelamatkan nyawa orang. Ya. Jadi bagaimana supaya kita rasional berpikir ya. Demikian juga sebaliknya ketika orang sedang bertengkar saling marah gitu ya. Kita tahu bahwa salah satu itu adalah salah. Tapi kita mencoba menasehati pada saat dia bertengkar itu. Maka akan terjadi konflik segitiga di situ. Seolah-olah kita akan membela salah satu dari mereka yang sedang bertengkar. Mungkin kita mencoba memisahkan saja dulu. Mari kita tenang, kita duduk bersama-sama, kita berpisah saja dulu. Mungkin besok kita cari penyelesaiannya dan seterusnya. Lalu kita diskusikan sama teman kita yang salah itu ya. Bahwa tadi itu kita yang salah, bukan mereka yang salah. Kenapa kita yang harus marah dan seterusnya. Tentu kita sampaikan pada saat emosinya sudah reda. Nah, ini disebut dengan tolak ukur akal pikiran ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menerapkan sesuatu itu pada saat situasi kondisi yang tidak tepat ya. Kemudian moral atau mores, adat istiadat atau kebiasaan, tolak ukurnya kebiasaan yang berlaku ya. Pendapat masyarakat kebanyakan ukuran moral bersifat lokal. Jadi moral ini skup berlakuannya itu sangat lokal sekali ya. Dan juga menyesuaikan dengan waktu dan kondisi. Ya. Jadi misalnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap buruk gitu ya. Ya, orang tua kita melakukan kebiasaan buruk misalnya, kita rubah, bisa kita rubah ya. Misalnya tidak pernah pakai jamban keluarga dulu ya. Itu zaman dulu kan gitu ya, kita masih lingkungan masih masih bersih ya, tidak ada banyak serangga-serangga yang berpindah-pindah dan seterusnya. Kemudian di kebun dan seterusnya. Tetapi sekarang sudah berada di daerah perkotaan ya. Kita perlu jamban ya. Kemudian minum air hangat sangat penting sekarang. Kenapa? Air yang sudah direbus atau air bersih. Kalau dulu biasanya kita minum di sungai tidak apa-apa, tapi kita lihat sekarang kondisi sungai seperti apa. Ya, orang membuang kotoran di situ ya. Kemudian petani yang habis nyemprot insektisida juga dibuang di situ. Kalau itu kita minum alangkah berbahayanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau aturan-aturan moralitas yang kurang baik ya, perlu kita juga tinggalkan. Seperti tadi misalnya kita mendidik anak. Kalau dulu lebih ditekankan pada rasa takut dia. Tidak boleh ke sana, nanti ada macan. Tidak boleh ke sana, nanti jatuh ke jurang dan seterusnya. Jadi jangan atau tidak boleh. Nah, mungkin di zaman sekarang kita balik. Boleh, tapi diajarkan cara yang benar. Ya, ayo kita ke jalan yuk. Kalau kita jalan raya, harus berjalan di sebelah kiri. Kalau mau menyeberang kita toleh kanan kiri. Kalau sudah tidak ramai kita baru menyeberang. Atau kalau ada zebra cross kita juga lewat di situ. Ya, jangan masih menggunakan kata jangan ke jalan nanti ditabrak mobil dan seterusnya. Tidak seperti itu. Sehingga kita betul-betul adat kebiasaan ini harus dirubah.
yang membuat orang-orang itu semakin cerdas, bukan menumbuhkan rasa takut. Jadi semakin hari kita menciptakan orang-orang yang mandiri, yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sendiri, tidak hanya dituntun oleh orang tuanya, membayar SPP orang tuanya dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat merepotkan ke depan ya bagi orang tuanya dan membuat anak-anaknya tidak mandiri. Sehingga nanti jangankan menolong diri sendiri, menolong orang lain, menolong diri sendiri pun tidak akan mampu mereka. Nah, kemudian akhlak menyangkut perilaku manusia lahir dan batin. Tolak ukurnya bisa juga diajarkan di dalam ajaran agama. Jadi kita yakin bahwa setiap insan yang ada itu memiliki dasar-dasar keyakinan yang berbeda-beda, tetapi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi caranya berbeda, tapi hasil yang diharapkan adalah sama, menunjukkan perilaku-perilaku yang baik di dalam masyarakat, kan gitu intinya. Sehingga penerimaan dari orang lain itu adalah dilihat dari perilaku dan dampak positif yang dilakukan dari tiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi sumber moral ini adalah agama, adat istiadat, kemudian Pancasila dan ideologi. Jadi kita yakin bahwa di dalam sumber agama masing-masing ada ajaran suci yang saya kira itu sangat pemberlakuannya itu sangat jauh ke depan gitu ya, sangat fleksibel yang bisa menyesuaikan dengan keadaan ya, tidak perlu diragukan lagi. Sumber-sumber ajaran agama kita itu sampai zaman apapun masih berlaku gitu ya. Sama dengan Pancasila ya. Jadi Pancasila merupakan penggalian yang sangat mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang ada di dalam bangsa kita ini, yang sudah turun-temurun dipelajari, dan saya kira berlakunya sampai sepanjang zaman ya. Percaya pada Tuhan sepanjang zaman ya. Dan juga bagaimana juga menghargai antar manusia, sikap adil, musyawarah mufakat, saya kira itu berlaku sepanjang zaman. Tidak perlu lagi diragukan, sehingga kita dasar-dasar itulah menjadi kuat untuk terus diterapkan dan diyakini bisa memperbaiki kondisi kita yang ada sekarang. Nah, kita lanjutkan dengan etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Apakah etika itu sebagai ilmu pengetahuan? Nah, sekarang kita lihat sebagai ciri-cirinya kan gitu. Jadi ciri-cirinya bersifat rasional, empiris. Jadi rasional, masuk akal ya. Jadi masuk akal, cara mengujinya kan begitu. Misalnya ketika orang tua kita marah, apakah kita merasa deg-degan? Apakah merasa tertekan? Nah, itu buktinya bahwa perilaku itu tidak baik dilakukan sering-sering kan begitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang rasional, masuk akal. Apakah empiris? Empiris, bisa dirasakan, bisa dilihat bagaimana orang-orang itu diperlakukan ketika dia melakukan hal yang tidak baik, tidak senonoh dan seterusnya. Empiris, bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa dirasakan ya kan. Nah, kemudian sistematis ya. Sebagai perilaku, kenapa kita terbentuk seperti sekarang ini ya? Jadi sikap dan perilaku kita ini tersusun oleh berbagai sesuatu yang kausalitas, hubungan sebab akibat ya. Seseorang menjadi keras karena dilatar belakangi atau di historikalnya, kita lihat historis ya, dilatar belakangi oleh kehidupan yang sangat keras. Kenapa orang itu menjadi lembut? Ya, dilatar belakangi mungkin orang tuanya seorang guru agama ya, mungkin juga orang tuanya sebagai panutan di masyarakat dan seterusnya. Ini adalah historikalnya, bisa dilihat di situ ya. Jadi juga sebagai salah satu ciri ilmu pengetahuannya adalah historisnya bisa dirunut sedemikian rupa ya. Sistematis susunannya ketika kita mengungkapkannya dalam sebuah teori, dalam sebuah kajian ya, dalam menyusun buku ya. Dalam menyusun materi pembelajaran diawali dari teori sampai ke praktik, ini sistematis bisa kita lakukan. Kemudian memiliki metode ya.
Jadi untuk memahami ajaran-ajaran etika ini kita memiliki cara-cara yang berbeda. Seorang guru SD misalnya, seorang guru SD dia memperagakan dengan alat peraga, ya, dia memberikan gambar-gambar, gitu ya. Kalau kita mahasiswa atau dosen mengajak mereka terjun ke masyarakat, melihat langsung bagaimana orang-orang berkehidupan berbangsa dan bernegara atau berkehidupan sosial masyarakat. Bagaimana masyarakat melakukan adat istiadatnya. Kenapa dia melakukan ogoh-ogoh. Ya, apa yang ingin ditampilkan dari simbolis itu. Ya, apakah sudah perilaku masyarakat sedemikian rupa. Ya, bisa mengikuti aturan-aturan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh simbol-simbol adat yang diberikan. Jadi ini masing-masing memiliki metode dan cara untuk mengupas pengetahuan itu. Dan yang terakhir berlaku universal. Apakah pengetahuan etika ini semua orang mempelajarinya atau semua orang menerapkannya? Ya, ini sebagai suatu kenyataan bahwa Pancasila itu berlaku paling tidak di Indonesia. Berarti universal, ya kan? Lalu kita tarik ke dunia internasional, apakah dia juga melihat bahwa aturan bernegara sedemikian rupa? Orang-orang yang berdiskusi sebagai pejabat negara memiliki protokol atau kode etik tertentu. Nah, itu berarti kita bisa memahami bahwa etika administrasi publik itu sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia berlaku secara universal dimanapun administrasi publik itu berlaku. Ya, kemudian bagaimana dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, jadi kita lihat sebagai contoh kode etik. Ya, kode etik apakah itu kode etik perguruan tinggi, ya, kode etik mahasiswa, kode etik dosen, ya, kemudian kode etik dokter, ya, kode etik pegawai negeri, ya, dan kode etik lainnya. Itu yang pertama adalah merupakan learning process, sesuatu yang kita pelajari atau sesuatu yang kita ajarkan secara turun-temurun kepada generasi kita supaya kehidupan bermasyarakat ini terus mengacu kepada hal-hal yang positif, supaya kehidupan berbangsa bernegara ini bertahan dan selalu menunjukkan kualitas dan mutunya selalu meningkat. Ini sangat penting buat kita, karena jangan sampai kehidupan peradaban, kehidupan yang terdahulu kita dikenal sangat adiluhung. Tetapi kenapa di dunia modern ini menjadi kacau menurut pandangan orang lain? Ya, kita tarik ke dalam skop keluarga. Orang tua kita dulu dikenal sebagai orang yang sangat baik di masyarakat. Tetapi kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Dalam dunia yang modern serba canggih, banyak hal yang bisa dilakukan, kan begitu. Ya, dulu orang tua kita selalu berbagi, kenapa kita sekarang menjadi orang pelit yang tidak pernah berbagi? Seolah-olah kita sendiri merasa kekurangan, kan begitu. Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaan kita, renungan kita, bagaimana supaya etika, moral, akhlak mulia ini menjadi acuan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian mempersempit wilayah problematika. Dalam mempelajari etika, kita perlu menarik sekup-sekup yang lebih kecil supaya lebih mudah mempelajari. Supaya lebih mudah kita memahami, karena kemampuan kita terbatas di dalam berlaku maupun di dalam melakukan kajian-kajian teori. Misalnya, kalau kita ingin belajar sekarang atau kita berlaku di desa kita, maka aturan moral dan etika yang berlaku di desa itulah yang kita perlu pelajari dan kerjakan, gitu. Jangan kita menerapkan aturan-aturan yang jauh, mungkin Anda belajar di Amerika dan seterusnya, itu akan sulit diterima di dalam masyarakat kita. Mungkin Anda pengalaman ke luar negeri dan seterusnya. Kalau toh ada yang bagus di situ, secara rasional lah kita mengajarkan pada mereka, misalnya dedikasi terhadap teknologi dan informasi, ya, kemudian dedikasi terhadap negara, ya,
kemudian hal-hal yang perlu ditinggalkan secara tradisional pelan-pelan kita ajarkan di situ untuk melakukan penetrasi pasifik supaya mereka belajar dengan senang. Tidak pada generasi itu mungkin ya, mungkin generasi berikutnya pelan-pelan dia akan mempelajari hal-hal yang positif yang pernah kita pelajari di dunia pengetahuan. Nah, kemudian dalam pengkajian juga kita skopnya perkecil. Ya, misalnya kita dalam mengadakan penelitian itu perlu skop yang lebih kecil, misalnya etika di dalam keluarga. Karena kemampuan kita untuk mengupas dan membahasnya tidak begitu luas kan itu. Keterbatasan dana, anggaran, waktu dan seterusnya. Sehingga kita perlu mengkaji etika keluarga, misalnya etika pemerintahan desa, etika misalnya masyarakat adat dan seterusnya. Kita perlu melakukan skop yang lebih kecil. Pemaksimalan daya kreativitas. Jadi apapun sanksi-sanksi etika dan moral itu hendaknya dibangun di dalam masyarakat atau dipahami sebagai sesuatu untuk meningkatkan daya kreativitas. Bukan sebaliknya malah menekan daya kreativitas. Misalnya seperti tadi misalnya mengurangi kata jangan atau tidak boleh, tetapi kita menggunakan bahasa yang aktif ya, dengan mengajarkan cara-cara yang benar. Jadi kalau lebih sering kita memakai atau menindak orang yang salah ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, artinya gini, penerapan sanksi yang lebih sering kita lakukan ya. Misalnya ketika salah baru kita marah pada anak-anak kita, sangat luar biasa kita marahnya. Tetapi ketika dia mendapatkan prestasi sedikit, kita tidak pernah memperhatikan ya. Jadi meskipun dia masih kecil, kita ketika dia bisa menggambar, oh ini gambarnya bagus ya. Bikin gambar yang lebih bagus, tak kasih kertas dan seterusnya, sehingga dia makin senang, dihargai, karena orang dari kecil itu makin dihargai, maka dia makin tunduk pada orang yang menghargai. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita bentak, kita marahi, apa yang terjadi? Dia akan membenci orang-orang tersebut. Apakah itu ibunya, apakah itu orang tuanya, bapaknya. Sehingga mana yang Anda akan pilih? Menyanjungnya ketika dia berprestasi atau memarahinya ketika dia tidak berprestasi atau melakukan kesalahan. Nah, ini pilihan. Ya, kalau ingin membuat anak-anak kita jantungan, maka lebih seringlah menggunakan kata tidak boleh atau marah ketika dia melakukan kesalahan. Jadi tidak saja psikologi pribadinya yang akan terpengaruh, tetapi juga kesehatannya. Ya, ketika dia tidak mau makan, kita marah. Dia akan pelan-pelan takut, tertekan, merasa rendah diri, tidak percaya diri. Ya. Tetapi ketika kita memberi makan, ajak bermain, sanjung-sanjung dia akan menjadi percaya diri, percaya pada orang tuanya, apa yang diberikan padanya makan itu akan membuat dia sehat dan seterusnya. Ini harus kita rubah, bahwa etika yang kita ajarkan itu adalah untuk menumbuhkan daya kreativitas bagi setiap orang yang belajar tentang etika itu. Nah, kemudian mengurangi campur tangan pimpinan atau pemerintah atau kepala keluarga di sini. Jadi seperti tadi, kalau kita sudah mengajarkan mereka secara mandiri ya, misalnya dari kecil ya mengganti baju sendiri, mencuci pakaian sendiri, kemudian ada sisa waktu membantu orang tuanya, itu akan lebih ringan kita. Campur tangan kita akan menjadi lebih ringan. Demikian juga pemerintah. Campur tangan kepada masyarakat akan lebih sedikit ketika masyarakat itu betul-betul sadar untuk melakukan hal-hal yang positif di masyarakat. Menjaga lingkungannya, menjaga kebersihannya, selalu harmonis dengan keluarga dan tetangganya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Di mana ada masyarakat yang sedemikian rupa, maka peraturan-peraturan itu berkurang fungsinya. Bahkan tidak perlu ada peraturan-peraturan yang begitu banyak ya. Tidak perlu ada pengaturan tentang membuang sampah. Itu saya kira kalau seperti saya, orang berpendidikan tinggi, itu kok malu ada peraturan-peraturan pembuangan sampah itu. Karena kita sudah belajar untuk mengetahui bahwa mana perilaku-perilaku yang baik, mana perilaku-perilaku yang buruk terkait dengan pembuangan sampah. Ngapain dibuatkan peraturan? Kalau kita benar-benar sadar
dalam hal itu. Nah, peraturan ini muncul karena sebagian besar dari masyarakat itu bukti bahwa sebagian besar dari masyarakat kita tidak sadar untuk membuang sampah. Nah, itu berarti campur tangan pemerintah semakin meningkat ketika masyarakat sudah keluar dari jalur-jalur moral, etika, dan akhlak mulia ini. Nah, kemudian etika dalam kehidupan sehari-hari, konsep-konsep apa sih yang dituju kan begitu. Nah, saya berhasil meringkas beberapa konsep yang diinginkan publik kita harus berbuat apa. Ya. Ini yang pertama ini jujur kan gitu ya. Di mana-mana di ajaran-ajaran agama itu selalu disampaikan seperti itu, jujur. Gimana dalam praktik sehari-hari kan gitu ya. Jujur tidak membuang sampah sembarangan, jujur dengan kata-kata kan gitu ya. Dan setia pada janji, menghormati orang, memiliki integritas ya. Kemudian tanggung jawab sebagai warga negara ya. Kemudian keunggulan diutamakan ya. Apa yang menjadi prestasimu ya. Kita sudah berbuat apa dalam kondisi umur yang seperti sekarang ini, katakanlah seperti saya sudah pendidikannya sudah mencapai tingkat akhir itu ya. Apa yang sudah saya perbuat? Tapi saya merasa masih kurang dibandingkan dengan orang tua saya yang memiliki pendidikan sederhana tapi banyak dikenal di masyarakat, banyak berbuat di masyarakat. Sedangkan saya sendiri waktunya banyak tersita di dalam belajar. Ya, dalam belajar. Nah, sekarang kalau sistem pembelajaran saya tidak berhasil, ya meskipun banyak yang sarjana-sarjana yang sudah saya ciptakan, tetapi banyak yang mengalami kendala dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, ya melakukan misalnya korupsi, kemudian tidak melakukan hal-hal yang pantas di dunia kerja, tidak berprestasi, tidak menunjukkan semangat yang tinggi, tidak memiliki daya kreativitas. Berarti saya benar-benar tidak bisa mengikuti jejak orang tua saya yang bisa dengan pendidikan sederhana, meskipun hanya di tingkat desa, katakanlah begitu, dikenal dan dipahami oleh masyarakat sebagai seseorang yang bisa dipanuti gitu ya. Nah, berarti saya gagal ya pembelajaran saya, kemudian dalam menerapkan juga pengetahuan ini menjadi sangat terbatas ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman bisa memahami bahwa kita belajar ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Satu-satunya cara yang harus dikejar adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintrodusir semua perbuatan baik dan akhlak mulia di dalam teknologi informasi ini. Saya kira itu, sehingga kalau kita yang menginginkan kualitas hidup lebih baik, tidak ada pilihan adalah memilih perilaku-perilaku yang baik yang diakui oleh publik. Nah, kemudian akuntabilitas sudah menyangkut pada persoalan-persoalan administrasi publik ya. Jadi bagaimana kita sebagai tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab di bidang pekerjaan terhadap orang yang memerintah kita atau memperkerjakan kita, yaitu masyarakat, supaya memberikan sesuatu tanggung jawab yang baik, bisa memuaskan kehidupan, meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat ya, sehingga apa yang dilakukan, dana yang dikeluarkan oleh masyarakat itu bisa kembali dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk dan wujud pelayanan publik yang bermutu bagi masyarakat. Dan adil, kemudian memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, masih banyak konsep-konsep lain yang bisa Anda ungkapkan di dalam materi etika administrasi ini yang perlu dikejar dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah ya materi yang kita akan cermati dan diskusikan dalam satu semester ini. Jadi ada beberapa buku yang bisa Anda menjadikan acuan dalam mempelajari etika administrasi publik. Ada bukunya dari Munir, yaitu Melayanan Publik, kemudian juga dari Wahyu Kumorotomo ya,
tentang etika administrasi negara, kemudian ada etika administrasi negara dari Wijaya, dan buku-buku lain yang bisa membuat Anda semakin memahami tentang etika. Ada etika administrasi pemerintahan, ada etika hukum, ada etika bisnis, ya. Kemudian ada etika media, etika sebagai jurnalis, ya, etika kedokteran dan seterusnya. Sehingga banyak hal yang mencermati atau mempelajari, ternyata semua dari hasil yang kita harapkan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu akan berhasil atau berdaya guna ketika orang-orang yang mempergunakan pengetahuan dan ilmu teknologi itu memiliki etika, moral, dan akhlak mulia sebagai ukuran-ukuran budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita selalu mengacu pada apa yang dianggap orang itu baik, ya, baik sikap maupun perilaku kita, dan mengurangi bahkan meniadakan apa yang dianggap orang lain tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah kuliah perdana kita pada saat ini. Semoga menjadi inspirasi yang baik bagi rekan-rekan pembelajar dan bisa menarik untuk menggali terus sistem pembelajaran supaya kita lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran yang kita ikuti. Terima kasih.